Selamat malam semuanya. Ya, ini F-Talk edisi 1 Oktober 2024, edisi perdana di bulan Oktober. Malam ini seperti biasa kita akan berikan update market IHSG dan juga membahas ide-ide yang masuk di kolom komentar di F-Talk edisi kemarin, edisi terakhir. Ada beberapa yang bisa kita bahas sesuai dengan permintaan. Ada mungkin 5 atau 6 saham, ya itulah yang akan kita bahas. Kita hanya akan membahas apa yang diminta saja, ya. Jadi apabila Anda ingin melihat banyak pembahasan di F-Talk selanjutnya, silahkan tulis di kolom komentar saham apa dan kenapa saham tersebut Anda pilih untuk dibahas. Apakah Anda ingin trading, ingin berinvestasi, tanya teknikal, tanya fundamental, bebas. Yang penting ada keterangannya. Ya, oke. Untuk menyingkat waktu, kita langsung mulai. Sebelum saya mulai, silakan bagi Anda yang belum subscribe, silakan subscribe, dan yang sudah merasakan manfaat dari F-Talk, dukung kami dengan klik like. Kita mulai dari IHSG. Hari ini IHSG, wow, rebound 1,5% dari EMA 60 7525. Ya, hari ini rebound tepat di 7550 ya. Openingnya gap up 7550. Nih, tepat support 7550 ya. Rebound dari support kedua ya, dan masih akan mengarah ke 7370 support selanjutnya atau target wave 4. Loh, hari ini kan naik. Bagaimana dong? Nah, ini proses ya. Proses untuk ke sana butuh rebound karena juga penutupan di bulan September kemarin itu cukup keras ya, cukup ya bisa dikatakan ya cukup inilah, bahkan melebihi target support 7550 ya, walaupun hari ini langsung diangkat naik di atas 7550 ya, openingnya tepat di 7550. Apakah masih ke sana? Masih ke sana support selanjutnya. Berarti ini adalah proses pullback minor ya. Nah, kebetulan EMA 60 ini yang saat ini menjadi support dinamis. Berapakah potensi rebound sebelum melanjutkan penurunan ini yang kita harus sampaikan? Mungkin ini adalah kesempatan kedua bagi kemarin mungkin yang baru menonton. Aduh, saya belum melakukan persiapan terhadap penurunan IHSG. Aduh, portofolio saya belum saya perbaiki nih. Masih banyak saham-saham yang nyangkut, masih banyak saham-saham yang kebanyakan belinya, kurang banyak cash on hand-nya. Nah, mungkin ini adalah kesempatan ya. Sekali lagi ini secara umum loh, ini tergantung saham yang Anda pegang, saham apa. Nah, kita lihat ya. Berapakah potensi pullback ya, atau rebound IHSG terdekat di 7673 dan kemungkinan bisa ke support yang sebelumnya ya, 7700-an ini. Jadi rebound dulu baru gitu ya. Silakan ya Anda coba ini, yang penting saat ini masih belum ada perubahan meskipun hari ini rebound 1% lebih. Lanjut ke pembahasan saham. Yang pertama, mohon analisa PNBS untuk jangka panjang. Oke. Kita lihat PNBS sekarang harganya di 52 ya. Bagi yang belum tahu, saya kasih tahu. Bagi yang sudah tahu ya diingat-ingat lagi gitu ya. YF di layanan kami baik itu peers, private trading room, bulls hunter tidak akan merekomendasikan saham di bawah 70 ya, sebagus apapun. Nah, tetapi di F-Talk ini saya akan menyampaikan, nah, Anda nggak perlu ngikutin itu kan yang kami terapkan di sistem ataupun di layanan kami. Itu screenernya sudah pasti sahamnya harus di atas 69 ya gitu. Jadi kalau misalkan ada saham nih bagus nih, fundamentalnya like, ini sebelum membahas PNBS ya, memiliki pertumbuhan bagus, kemudian marginnya bagus, tapi sahamnya masih di bawah 69, nggak akan masuk di screener ya gitu. Nah, karena ini F-Talk, Anda bebas, Anda ya saya anggap Anda sudah paham lah resikonya, risk saham di bawah 70 itu seperti apa ya.
Jadi ya ini risikonya tidur seperti ini ya. Nah, kita lihat fundamentalnya ya. Jangka panjang kan kita bicara fundamental dulu ya, investasi gitu ya. Nah, ini kita lihat dari pertumbuhan memang ini sudah mulai bisa dikatakan di dalam kinerja yang cukup konsisten dan cukup baik ya, dari 2022 ya, dari atas, dari revenue sampai dengan bottom line atau net profitnya sudah mulai positif dan tumbuh ya. Kemudian kalau kita lihat di sini memang terjadi koreksi di kuartal 1 dan kuartal 2, terutama di profitabilitasnya. Jadi pertumbuhannya sedikit, nggak tahu sedikit atau banyak karena nggak ada angkanya di sini ya. Anda cek yang penting turun gitu ya. Nah, di sini bahwa terlihat marginnya ini cukup ya gini. Misalkan terjadi pertumbuhan di atas, itu belum tentu bagus jika pertumbuhan di bawah tidak ikut. Yang bagus itu adalah pertumbuhan di bawah harus lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan di atas. Pertumbuhan laba bersih harus lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan pendapatan, sales, dan sebagainya. Itu yang kami anggap bagus pertumbuhannya. Misalkan ada pertumbuhannya bagus, tetapi di bawahnya atau operasionalnya jadi turun, pertumbuhannya, laba bersihnya turun, berarti kami anggap jelek. Ya, jelas ya? Gitu. Nah, berarti ini pertumbuhannya, mohon maaf, jelek. Ya. Tapi ini bukan berarti sahamnya nggak bisa naik loh ya. Ada juga saham yang fundamentalnya acak-acakan juga ada, yang naik digoreng juga ada. Ya, sekali lagi ini kita bicara jangka panjang, kita harus memegang saham yang fundamentalnya bagus. Kita pegang nggak ada deg-degan, nggak ada stres, ya, nggak ada panik, ya. Kita beli memang fundamentalnya kita tahu dia bagus, marginnya bagus, profitnya bagus, pertumbuhannya bagus, ya, begitu. Ya, nggak asal naik. Kalau naik ya saham trading aja, gitu ya. Nah, jadi untuk saat ini performance-nya agak turun ya. Ya, tapi mungkin teknikalnya kemungkinan bisa aja naik ya, karena grup Penin beberapa waktu terakhir ini bisa dikatakan naik ya. Mungkin ini juga bisa ikut naik. Tapi untuk fundamental kami secara harga sahamnya sudah pasti di peer dan peers tidak akan direkomendasikan ya. Dan juga fundamentalnya untuk saat ini memang masih tergolong agak kurang stabil secara profitabilitas. Untuk pertumbuhan di atas mungkin sudah diusahakan ya, tapi untuk di bawah ini masih kita pertanyakan karena mengingat beberapa waktu yang lalu itu kinerjanya agak-agak acak-acakan ya. Itu menurut saya, silakan kalau beda, nggak apa-apa. Oke, Pak hari ini saham Piva kena suspend, uang saya nyangkut 10% dari total saham yang sudah saya invest. Oh, invest ya berarti ya. Kira-kira aman nggak ya saldo saya? Lalu menurut historical jika suatu waktu sudah tidak suspend lagi, apakah lebih aman langsung dijual? Ya kalau bisa dijual ya dijual gitu ya. Kebanyakan kalau saham habis disuspend ya turun ARB, kalau ARB ya gimana mau jual, susah kan. Itu makanya kita ini kalau trading ya, kalau investing nggak apa-apa. Kalau invest ya nggak apa-apa kan. Yang penting Anda memang sudah kantongi fundamentalnya gitu ya. Kalau fundamentalnya memang layak, kemudian sahamnya habis disuspend turun ya nambah lagi kalau misalkan masih bisa. Tapi nggak tahu IPIVA ini layak apa tidak. Tapi pertanyaannya kan bukan ke arah sana, tetapi aman atau tidak. Kalau menurut saya ya aman ya kalau disuspendnya gara-gara bukan karena masalah finansialnya atau masalah kesehatan fundamentalnya, nggak masalah ya, karena harga sahamnya naik digoreng terus kemudian disuspend ya wajar ya gitu kan. Sahamnya disuspend kemudian turun ya, bisa terjadi penurunan. Nah, aman atau tidak ini tergantung aman, definisi aman itu hilang apa gimana gitu kan. Kalau hilang ya enggak ya, hilang maksudnya ya kalau turun ya nilainya menurun ya kan gitu. Nah, jadi inilah penting ketika kita berinvestasi ya, kalau kita punya fundamentalnya, udah pegang kita fundamentalnya, sudah kita pegang, kita sudah punya proyeksi harga sahamnya, proyek fundamentalnya, ya udah misalkan harga sahamnya naik ya, kalau sudah target ya kita jual, kalau belum kena target ya kita hold. Misalkan seperti KMDS kemarin, ini saham ini kita jual bukan karena kita takut disuspend,
Bukan takut, bukan. Malah ada yang bilang, kenapa WF dijual? Ya udah profit, ngapain? Ya sudah kena target. Ya, ini investasi ya, sekali lagi investasi itu acuan kita fundamental. Oh, kalau harga sekian ini sudah cukup tinggi, jadi ya kita harus realisasikan profit. Kalau harganya naik segini, oh masih bisa naik lagi, nah harusnya fundamental segini. Nah gitu kalau investasi. Nah kalau trading beda lagi. Ya, trading ya kita punya TP1, TP2 sesuai dengan teknikal jangka pendeknya. Ya, gitu. Jadi aman atau tidak seharusnya ya tergantung apa strategi Anda. Kalau strategi trading kemungkinan besar setelah suspend, kemungkinan sekali lagi saya tidak bilang pasti ya. Probabilitas untuk ARB itu mungkin signifikan ya, besar gitu ya. Ya kalau itu didefinisikan tidak aman, buat saya tidak aman. Karena definisi aman itu ya kalau lossnya kurang dari 5% ya. Jadi trading itu nggak boleh loss 5% lebih. Bahkan 1% pun kita sikat ya. Kita trading di private trading, sahamnya tidak bergerak naik turun dan potensinya akan lebih turun lagi, ya kita akan jual 1%, 0% kita jual gitu ya. Itu definisi aman seperti itu. Sekali lagi setiap orang ada yang definisi aman itu, yang lain-lain juga ada ya. Misalkan oh aman kok itu saham BUMN misalkan oh aman kok itu kan unicorn, oh saham GoTo misalkan ke 50 nggak apa-apa, itu unicorn aman. Nah ada, setiap orang sekali lagi punya parameter ini aman dan tidak aman ya. Kalau bicara saldonya tetap di portofolio ya tetap di portofolio, cuman kalau ARB ya nilainya ya turun gitu loh ya. Jadi definisi aman itu sekali lagi memang saham ini bukan aset yang aman, aset yang berisiko tinggi. Jadi kalau Anda aman nyari aman, ada jangan di saham ya. Beli deposito ya, atau reksadana, RDPU, atau ya kalau sedikit agak bagusan RDPT gitu ya, agar ada resikonya sedikit. Ya nggak sedikit sih, relatif ya, menurut saya sedikit karena saya aktif di market saham ya. RDPT itu bagi kami ya risknya jauh di bawah stok ya. Jadi ya itu masuk ke low risk kalau buat kami. Sekali lagi di masing-masing orang beda-beda ya gitu. Jadi kalau kemungkinan habis dibuka suspend ya mungkin turun. Dan ARB susah dijual kan, kalau bisa dijual bagus ya, itu bagus. Kalau Anda bisa jual katakanlah loss atau profit gitu ya, loss kurang dari 5% atau profit, bagus lagi ya gitu ya. Itu menurut saya seperti itu. Oke, lanjut. Mohon analisa BMRI untuk swing, idealnya masuk di harga berapa? Oke. Wah, BMRI ini sekarang ini rebound dari 60 hari ini kan, market rebound, IHSG rebound ya, salah satunya saham ini yang naik 1% ya. Jadi kalau kita mau swing trade itu pertama-tama yang kita lihat potensi swingnya dulu ya. Ya, ini berapa persen? Nah, sekali lagi, setiap orang nggak harus sama seperti kita. Kalau kita minimal dia harus naik di atas 5% dulu dan bisa lebih tinggi dari 10% baru kita pilih untuk swing trade. Tapi kalau nggak bisa ya kita nggak trading. Nah ini misalkan dia rebound ke, katakanlah di gap lah, di gap 7175 itu ada gap ya. Itu sekitar 1,7%. Oke. Ada yang bilang 1% itu banyak kok. Oh boleh, bagus, berarti menarik. Ya kalau buat kami jelas tadi sudah saya sampaikan syaratnya. Kemudian kalau dia naik ke gap selanjutnya itu di 7425 itu 5,25%. Jadi sudah Anda tahu ya ini tidak menarik buat kami. Ya. Jadi kalau untuk swing trade ya saham ini untuk saat ini ruang naiknya bisa naik bisa, tetapi ruang naiknya kurang untuk swing trade buat kami gitu ya. Buat kami sekali lagi ya nggak sama nggak apa-apa gitu ya. Oke, kita lanjut. Oh ini tanya idealnya masuk di harga berapa? Berarti kita lihat sesuai dengan apa yang kami pakai ya. Gitu. Berapa persen sih kira-kira? Tadi 5% ya. Kita lihat 0,3 itu cukup atau tidak. Itu juga ideal ya kalau kita dapat 0,3 gitu ya. Kemudian saham ini balik ke gap tersebut, itu sudah cukup. 9%-an itu sudah oke. Ya, tetapi untuk saat ini kurang ya. Nah, kemudian kok kehapus sih. Nah,
Kemudian bagusnya lagi kalau Anda bisa dapat di 6.400. Jadi yang terdekat mungkin saya baru akan lihat kalau dia bisa turun di 6.800. Bagusnya kalau di sini dia bisa turun di 6.400 yang mana itu ada gap terbuka ya. Wah, itu jauh dong, jauh ya. Dikasih apa enggak saya nggak tahu, tapi kalau nggak di situ saya nggak akan beli gitu ya. Itu prinsip kami seperti itu. Jadi ketika kita melihat sebuah saham ini ada potensi swing, tetapi misalkan kami nilai, kami lihat, kami proyeksikan itu tidak cukup untuk kita tradingkan, ya kita tidak perlu memaksakan diri. Kan saham ada hampir 900 sekarang ya. Gitu ya. Jadi sekali lagi trading, setiap orang punya target masing-masing. Ada yang cuma cari 1%, nggak apa-apa Pak, saya trading saham big caps nggak apa, naik 1% saya syukurin. Nah ini mungkin bisa di harga sekarang. Ada yang wah profit 1% buat apa, ngapain, kurang kerjaan banget. Nah ada yang seperti itu juga ada. Ya kalau kami udah jelas ya, harus di atas 5% sampai dengan di atas 10% baru kita akan pilih untuk direkomendasikan. Kalau tidak, ya berarti tidak perlu dipaksakan untuk merekomendasikan saham tersebut sekalipun dia berpengaruh pada indeks. Wah kalau indeks rebound saham ini yang naik Pak, ya kalau dia cuma naik 1%, buat apa? Ya buat kami seperti itu. Jadi mending ya udah saham yang lain dulu gitu ya. Kita juga trading ya saham BRI, BNI kita trading, tapi kalau memang ruangnya cukup bukan wah YF ini berarti anti BUMN, anti big caps, anti LQ45, enggak. Tergantung, saya selalu tekankan, tergantung datanya itu menarik atau tidak, ada angkanya. Kalau angkanya itu jelas, mau saham apapun itu, mau sahamnya sahamnya Bencok kayak, mau sahamnya Prayogo kayak, mau sahamnya BUMN kayak, mau sahamnya siapapun yang memang memenuhi syarat-syarat layak trading, layak investasi, ya pasti kita akan rekomendasikan. Kita tidak mandang itu punya siapa, ini bandarnya itu, enggak. Kita lihat dari angka ini, ya gitu. Jadi mau siapapun sahamnya, yang penting memenuhi syarat ya, kita akan rekomendasikan, gitu ya. Oke, lanjut ya. Maaf Pak Ep, senang melihat analisa Bapak berikan, terima kasih. Tolong Pak dibantu untuk analisa saham MTech kedepannya seperti apa pada Q4 kuartal 4 sampai dengan 2025, karena saya ada nyangkut sejak tahun lalu di 968 total plus minus 2.500 lot. Pertanyaan di angka berapa saya abaikan. Maaf ini sudah malam ya. Pertanyaan di angka berapa saya sebaiknya average saham ini dan di target berapa tertinggi sebaiknya keluar, atau bagaimana menurut Bapak yang lebih baik ke depannya. Gini, kita punya aturan ya ketika kita memberikan saran itu. Pertama ya sudah harus tahu plannya apa. Oh investasi, oh trading ya. Kedua, kita harus tahu harga sahamnya di berapa. Ini udah tahu di 968. Anda punya di 968. Kemudian ini yang terpenting adalah berapa alokasi yang sudah Anda belikan saham ini terhadap semua portofolio Anda. Seluruh portofolio. Misalkan contoh ini ya. Misalkan saya punya duit 100 juta lah. Terus kita sudah beli saham ini 10 juta, berarti saya punya 10% saham ini gitu ya. Itu 10 PV gitu ya kalau bahasanya YF Advisor di peers atau di semua layanan pasti pakai PV. Itu penyederhanaan aja supaya tidak rancu dengan persentase profit dan loss. Makanya kita pakai PV. Itu maksudnya ya. Nah, kalau nggak ada itu, mohon maaf. Bukan kita nggak mau, kita belum bisa. Silahkan dikoreksi. Kita nggak perlu tahu berapa juta lot, berapa miliar Anda punya saham ini. Yang kita pengen tahu ya adalah berapa persen ya saham itu di portofolio Anda, supaya kita bisa ya memitigasi, mengkira-kirakan ya ancer-ancernya, ya kan bahasa gampangnya. Ini kalau misalkan dijual di harga sekian, portofolio Anda akan turun berapa persen? Ya,
dan bagaimana mengembalikan itu sampai dengan profit gitu. Itu baru namanya advisor. Ya, gitu. Kalau minta saran kan harus lengkap dulu datanya. Kita nggak mau ngasih saran waton gitu, asal-asalan nggak mau kita. Kita harus ada parameter yang jelas, datanya jelas, baru kita proses sahamnya gitu loh. Nah, kita lihat dulu MTech ini sekarang harganya berapa sih gitu ya. Kita anggap kita nggak tahu aja ya berapa Anda punya persentasenya gitu ya. Kita akan melihat potensi teknikalnya dulu. Nah, ini jadi kita nggak bisa memberikan saran menambah atau mengurangi ya. Yang kita bisa berikan analisa potensi ke kuartal 4 sampai dengan 2025 gitu ya. Nah, itu jangka menengah panjang ya, kami anggap itu juga cukup cenderung ke investasi ya gitu. Apalagi kalau nyangkutnya sudah sedalam itu ya. Nah, yang kita lihat saat ini fundamentalnya ini mendukung atau tidak dia untuk naik itu ya. Sekali lagi, mendukung atau tidak ini juga tidak dapat memastikan saham ini akan bergerak sesuai fundamental ya. Bisa aja dia digoreng, atau ada saham bagus banget fundamental tapi harga sahamnya nggak naik malah turun gitu ya. Nah, sayangnya memang secara fundamental ini ya seperti yang Anda lihat, dari atas sampai bawah nggak ada bagus-bagusnya ya. Ya ini kalau saya ya kemungkinan akan kami tukar. Banyak ya case di peer itu kita beli kemudian ternyata meleset proyeksinya. Katakanlah dia harusnya tumbuh tapi ternyata namanya proyeksi bisa meleset. Terus tiba-tiba ternyata profitabilitasnya turun, marginnya jadi tidak memenuhi syarat. Ya kita harus cut loss, kita harus tuker. Ya. Tidak kita diamkan, kita tunggu sampai naik lah. Kalau naik nggak naik, kalau nggak naik gimana? Ya kita ketika kita sudah mengetahui syarat-syarat investasi itu sudah mutlak, ketika saham tersebut keluar dari situ parameter metrik tersebut, ya kita harus exit ya, kita harus exit, switch ke saham yang lain. Wah rugi dong ya, sekali lagi sahamnya seperti itu. Apalagi kalau investasi ya. Makanya saya bilang kalau investasi itu memang santai selama fundamentalnya memenuhi syarat. Tapi kalau nggak memenuhi syarat ya kita nggak santai gitu ya kira-kira. Jadi ini ya mungkin dia bisa naik secara teknikal ya 458 sampai dengan 520 yang saya lihat di sini ya sementara ini, karena memang tren turun ini juga merefleksikan fundamentalnya seperti apa ya gitu, dan ini masih potensi naik ya, jadi mungkin bisa tunggu naik di 460 sampai dengan 530. Tapi kalau saya di posisi itu saya akan segera mencari penggantinya ya, karena ya mohon maaf kalau saya ini agak deg-degan pegang barang yang nggak bener ya. Maksudnya nggak bener itu nggak sesuai dengan parameter yang sudah mutlak ya. Kita kan mutlak itu udah nggak bisa ditoleransi, kalau segini harus keluar, kalau segini harus masuk gitu ya. Kalau barang itu sudah tidak sesuai lagi ya udah dikeluarin gitu ya, udah kita jual dan kita tukar. Sekali lagi ini kita belum bisa memberikan saran tambah, tetapi dengan fundamental seperti itu ya buat apa ditambah, menambah masalah ya gitu. Kalau kita invest yang benar-benar aja, kita cuma butuh berapa sih saham, paling 4 sampai dengan 8 saham ya. Yang lain pasti banyak saham yang lebih baik gitu ya, kasihan dananya yang ke sini kita pegang barangnya nggak benar, kita juga. Tapi sekali lagi setiap orang beda-beda ya. Sekali lagi saya sering bilang seperti ini, kalau saya akan pasti deg-degan, saya pasti nggak tenang gitu ya, karena pegang barang yang tidak sesuai ya gitu. Oke, silahkan dikoreksi, mungkin besok bisa dikasih tahu berapa PV-nya supaya kita juga bisa melihat bagaimana potensi ya dikuranginya dan sebagainya ya. Tapi harusnya dijual ya kalau saya seperti itu, karena memang tidak sesuai dengan standar kelayakan ya. Lanjut. Selamat malam Bang, tolong saham area kedepannya gimana? Ya nggak gimana-gimana, ya tetap listing di market, di perdagangan naik dan turun gitu kan jawabannya. Gimana? Saya mau jawab gimana kalau pertanyaan cuma gimana? Iya. Iya nggak? Gitu ya.
Jadi ini loh, kalau Anda mau berkonsultasi, Pak, saya mau beli saham area misalkan buat trading jangka pendek aja. Kira-kira gimana? Beli sekarang atau tunggu turun lagi di angka berapa gitu loh. Masa gitu aja nggak bisa, ya? Gitu. Jadi konsultasi itu ya memang tidak iseng, memang ada rencana mau trading, mau investasi, baru tulis di kolom komentar. Kalau cuma tanyamu gimana, saya jawabnya nggak gimana-gimana. Mohon maaf loh, ini bukan kok kita sok gimana. Tapi ya kalau kita jawabnya nanti serba salah. Misalkan tiba-tiba saya jelaskan fundamentalnya. Loh, saya kan mau tanya trading. Ya gitu kan. Kenapa jawabnya fundamental? Nah, misalnya saya jawabnya teknikal, ternyata Anda mau berinvestasi. Nah, salah lagi. Gitu ya. Jadi ini buat semua enggak ya, buat semua kalau konsultasi mau itu di F-Talk ataupun di advisor ya harus jelas. Ya. Kalau Anda konsultasi aja nggak bisa menjelaskan, bagaimana kami? Tugas kami kan bukan membaca pikiran, ya. Gitu ya. Oke. Jadi mohon maaf, bisa dikoreksi, bisa ditambahkan, nanti kita akan bahas di F-Talk selanjutnya. Pasti kita bahas, tidak mungkin tidak. Semua saya bahas, ya. Oke. Pak, tolong bahas BTPS bisa masuk di berapa untuk invest? Oh, langsung tanya teknikal, berarti Anda sudah mengkaji fundamental ini layak untuk Anda gitu ya. Berarti saya langsung lihat teknikal jangka panjang gitu ya. Nah, oke, untuk saat ini masih downtrend ya. Kalau kita lihat di sini, misalkan katakanlah saham ini itu memiliki fundamental yang layak, kemudian potensi untuk naik, di harga saat ini ya harusnya bagus. Karena kan semakin turun semakin baik kan. Jadi kalau kita ngeliat barang bagus, harga sahamnya lagi di bawah nih, bagus dong, ya bagus, gitu ya. Jadi di harga saat ini secara teknikal dia sudah mulai rebound, mungkin juga masih bisa turun di area 1200-1100 ini masih bisa untuk di zona akumulasi ya. Tapi sekali lagi saya tidak tahu kelayakan investasinya seperti apa. Kalau Anda member, Anda bisa konsultasi ke advisor di peers ataupun di peer ya. Ini teknikalnya ini belum relatif belum naik ya. Harusnya ini ada rebound paling tidak di area 1500 sampai dengan 1770. Itu secara teknikal. Ini kita pakai monthly ya, jangka panjang. Oke. Sudah saya jawab ya sebisa saya. Mohon maaf mungkin ada beberapa yang tidak bisa saya jawab atau mungkin jawaban saya tidak memenuhi harapan Anda. Mohon maaf sekali, semoga dapat dimaklumi. Seperti inilah saya tidak bisa membaca pikiran orang. Ya, saya cuma bisa ala kadarnya menjelaskan teknikal dan fundamental. Semoga dapat bermanfaat untuk para penonton, Bapak Ibu yang selalu menonton dan selalu ya memberikan ide untuk dibahas di F-Talk setiap malam. Jangan bosan-bosan ya untuk menonton di F-Talk. Semoga selalu memberikan manfaat. Walaupun ya kita ini kan live, jadi kita nggak nyiapin materi ya. Materi itu ada apa yang di kolom komentar ini. Jadi kita nggak tahu mau bahas apa ya. Bapak Ibu yang memberikan ide ya. Seperti itu. Dari dulu sejak 2016 kita seperti ini F-Talk ya, tidak pernah ada kepentingan membahas saham A, B, C, nggak pernah. Kalau nggak diminta ya kita nggak buat. Bahkan di layanan pun baik itu PTR, peer dan peers ataupun Bulls Hunter memang adanya permintaan untuk membuat layanan tersebut. Ya, kita desain dan kita buat sistemnya, kita baru backtest dan kita baru launch gitu ya. Baik, itu saja yang dapat kami sampaikan di F-Talk malam ini. Terima kasih apabila ada yang kurang, ada yang tidak mengenakan, mohon maaf. Semoga dapat dimaklumi. Selamat malam dan selamat beristirahat.